You insist on defying me, Mrs. Gray. Oke, what's up bro, berjumpa lagi dengan saya Messi Seven. Kali ini saya akan membawa kalian semua terbang ke Amerika. Jangan lupa kemasin barangnya, siapkan kopi dan jauhi narkoba, karena itu berbahaya, merusak badan dan pikiran kita. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul 50 Chase Friends. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, siapkan jempol kalian, like, share, and subscribe channel ini. Semoga yang subscribe channel ini panjang umur, mudah rezeki, dan sehat selalu. Amin. Film ini mengisahkan tentang sepasang pengantin baru yang tertimpa berbagai masalah berat. Bahkan setelah mereka menikah, pasangan ini harus mempersingkat bulan madunya, karena kembali dihadapkan dengan persoalan pembobolan kantor pusat perusahaan Christian. Untuk sahabat Messi Seven yang belum nonton dan penasaran sama ceritanya, mari silahkan dengarkan pembahasan saya. Dalam film ini menceritakan tentang sepasang pengantin baru, Christian dan Anastasia, yang lagi mengadakan pesta pernikahan mereka yang terlihat begitu mewah. Pernikahan mereka pun selesai, mereka segera pergi bulan madu dengan menggunakan pesawat pribadi. Secara Christian orang kaya raya. Di tengah diambang kebahagiaan yang syahdu, menikmati bulan yang biru, dikelilingi bintang-bintang dan suara desah yang merdu. Mereka terbang melayang bersama angan-angan kemesraan dan kenikmatan yang hakiki. Belum juga sampai di puncak penghujung honeymoon, namun mereka terpaksa mempersingkat bulan madu mereka dan harus kembali ke rumah. Setelah menerima informasi tentang terjadinya pembobolan di kantor pusat perusahaan milik Christian. Dalam peristiwa pembobolan itu, beberapa file komputer dicuri dan juga beberapa barang terbakar. Itu disebabkan unsur kesengajaan. Setelah kejadian itu, Christian bersikap waspada. Christian mengenalkan Anna dengan tim pengaman, tentunya pengawal pribadi buat Anna. Mereka mengawal dan menjaga Anna secara ketat. Selain itu, Anna juga dibuat kaget oleh Christian setelah menunjukkan gambar rumah baru mereka yang hendak dibangun. Bahkan Christian telah menyewa arsitek menarik Gia Matthew untuk merancang dan membangun rumah baru mereka. Christian mengajak Anna melihat di mana rumah mereka akan dibangun. Di sana mereka disambut oleh Gia yang sudah duluan berada di sana. Gia salah seorang wanita karyawan di kantor Christian, dengan terang-terangan mencoba dan berusaha menggoda Christian. Bahkan hal tersebut dilakukan di depan mata Anna. Anna secara pribadi merasa sangat kesal, bahkan mengancam akan memecat Gia jika hal tersebut terus dilakukan. Selain itu, Anna langsung menjumpai Gia dan memaksanya untuk berhenti menggoda Christian. Ketika Christian sedang dalam perjalanan untuk mengurus bisnis, dia menghubungi Anna dan meminta Anna untuk tinggal di rumah, tapi hal itu diabaikan olehnya. Bahkan dia berangkat untuk bertemu temannya bernama Kate Cavendish. Setelah bertemu, mereka duduk di suatu tempat sambil menikmati minuman. Kate adalah pacar kakak laki-laki Christian. Ketika Anna kembali ke rumah, dia diganggu oleh Jack Hyde. Jack Hyde mencoba menculik Anna. Dia menodongkan pisau di leher Anna. Dengan cepat, tim keamanan Anna bertindak dan akhirnya Jack Hyde berhasil ditangkap. Ternyata kencannya tadi malam bersama Kate menjadi pertengkaran antara Anna dan Christian. Anna mencaci Christian karena telah mengontrol dan posesif serta menuntut lebih banyak kebebasan. Pada saat itu, Elliot mengaku curiga terhadap perjalanan Christian. Bahkan dia curiga Christian berselingkuh dengan Gia, yang juga rekan bisnisnya. Selanjutnya, Christian mengejutkan Anna dengan melakukan perjalanan ke Aspen, bahkan perjalanan bersama Kate, Elliot, Mia, dan Zeus.
Anna terlihat sangat bahagia setelah berkumpul dengan teman-temannya itu. Dalam kesempatan itu, sekalian kesempatan Christian untuk menenangkan pikiran Anna. Christian mengambil kesempatan menyantap santapan yang sudah dihalalkannya. Sedap. Bahkan dalam kesempatan itu, Elliot melamar Kate dan dia menerima lamaran itu dan mereka pun menikah dan mereka hidup bahagia. Selamat Elliot dan Kate. Terungkap bahwa saat itu Gia hanya membantu Elliot memilih cincin pernikahan. Namun masalah menjadi rumit ketika Anna mengumumkan bahwa dia hamil. Christian sangat terganggu dan mengatakan bahwa dia punya rencana lain untuk kedepannya. Namun itu awal mereka bersama. Lalu dia pergi melakukan mabuk-mabukan sepanjang malam. Setelah dia kembali, Anna melihat ponselnya bahwa Christian telah mengirim SMS yang tertulis menyatakan bahwa dia telah bertemu dengan mantan kekasihnya, Elena. Merasa kehilangan Anna, Christian mencari Anna di saat pagi hari. Bahkan hal itu terus menjadi perdebatan mereka. Dia memberitahu Christian betapa pentingnya bayi itu baginya. Masalah terus menerpa mereka, bahkan Hyde sebelumnya diculik telah dibebaskan dengan menyediakan uang jaminan sebesar $500,000. Selain Hyde, Mia merupakan saudara perempuan Christian yang telah diculik. Mia sekarang disendara oleh Hyde. Dia menelepon Anna untuk meminta uang tebusan Mia, dan jumlahnya sebesar uang jaminan. Hyde menuntut uang tunai $5 juta dalam 2 jam, bahkan dia mengancam akan membunuh Mia jika tuntutannya tidak dipenuhi. Dia memperingatkan Anna untuk tidak memberitahu siapapun dan membawa uang itu sendirian. Anna mengambil buku syek dan pistol dari meja Christian, lalu dia pergi ke bank untuk menarik seluruh jumlah uang. Manajer bank yang mencurigakan Anna memanggil Christian. Dia mengira Anna akan meninggalkannya. Tetapi kemudian dia menyadari kebutuhan pembebasan Hyde baru-baru ini dan keberadaan Mia yang tidak diketahui dan penarikan tunai besar mendadak dari Anna. Hyde menginstruksikan Anna untuk masuk ke mobil yang diparkir di gang dan menyerahkan teleponnya kepada pengemudi untuk dibuang. Anna menipu Hyde dengan mengambil ponsel manajer bank dan memasukkannya ponselnya sendiri ke dalam kantong uang. Dia keluar dari pintu belakang untuk menemukan pengemudi, dan pria tangan kanan Jack adalah rekan kerjanya, Liz. Anna pun tiba di lokasi dengan membawa sejumlah uang yang mereka minta. Hyde, psikotik dan pendendam, menyerang Anna dan menendang perutnya. Liz mencoba menghentikan Jack saat Anna mengeluarkan pistolnya dan menembak kaki Hyde. Christian dan tim keamanannya yang secara elektronik melacak ponsel Anna tiba dan menangkap Hyde dan Liz. Anna pingsan saat mendengar suara Christian. Anna terbangun 3 hari kemudian di rumah sakit dengan Christian di sisinya. Meskipun marah atas kecerobohan Anna dan masih cemas tentang peran sebagai ayah, Christian menyadari betapa pentingnya bayi itu bagi mereka dan mereka berdamai. Grace, ibu angkat Christian, meyakinkan Christian bahwa Anna tidak akan meninggalkannya. Anna pulang ke rumah keesokan harinya. Penyelidik pribadi Christian, Wells, telah meninggalkan laporan yang menunjukkan bahwa Christian dan Hyde telah berbagi keluarga angkat yang sama, meskipun Christian tidak memiliki ingatan akan hal itu. Hyde sangat dendam karena Christian diadopsi oleh keluarga Gray yang sangat kaya raya. Dan kenapa bukan dia? Hyde juga mengajak Liz menjadi komplotannya dalam menjatuhkan Christian. Anna yang membuka laporan itu, dia mengatakan kepada Christian kalau makam ibu kandung Christian juga sudah ditemukan. Christian yang mendengarnya sangat bahagia. Keesokan harinya mereka berziarah ke makam ibu Christian. Cobaan dan ujian dalam keluarga mereka pun usai. Kini mereka melanjutkan bulan madu yang tertunda. Beberapa tahun berlalu di mana terlihat keluarga kecil Christian lagi liburan di taman. Mereka hidup bahagia. Tamat.
Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. And then tekan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak tertinggal video menarik lainnya.